Halo para calon investor muda, selamat datang dan selamat bergabung di CMC Podcast. Bersama CMC, jago berorganisasi dan berinvestasi. Sebelumnya perkenalkan aku Emil selaku host yang akan memandu podcast pada kali ini. Nah, untuk podcast pertama kita ini akan bahas tentang investasi. Jadi jangan lupa teman-teman untuk tonton sampai akhir ya. Nah, di sebelah aku juga ada bintang tamu yang sangat luar biasa nih. Mungkin kata patah tak kenal maka tak sayang, mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Kak. Oke, halo, nama aku Alifa, aku dari Staff Departemen RHD atau Research and Human Development di Capital Market Community FEB UNESA. Nah, Kak Alifa berarti salah satu fungsionaris dari Capital Market Community atau CMC ya. Nah, tadi kan dari RHD atau Research and Human Development. Nah, mungkin bisa jelasin sedikit tentang tugasnya itu ngapain aja sih, Kak? Nah, dari Research and Human Development Department ini, itu kita berfokus ke pengembangan skill dari para fungsionaris, dan kemudian juga untuk research-nya kita ada kayak bikin jurnal gitu, terus nanti di upload di Scopus gitu. Iya. Nah, udah jelasin secara singkat tadi tugas dari RHD itu apa. Nah, sekarang aku mau tanya nih tentang definisi investasi itu apa sih? Mungkin masih banyak teman-teman yang nonton nih belum tahu tentang investasi. Mungkin bisa dijelasin sedikit aja. Oke, jadi kalau untuk investasi sendiri itu, ya itu kegiatan di mana kita mengalokasikan dana yang kita punya ke dalam beberapa instrumen untuk memperoleh keuntungan di masa depan gitu. Nah, jadi bedanya investasi sama menabung itu apa sih, Kak? Perbedaan dari investasi dan menabung itu, kalau misalnya menabung, itu kita taruh uang kita di bank, uang kita akan tidur gitu, nggak akan bertambah, justru malah akan berkurang karena tergerus inflasi gitu, dan juga berkurang karena biaya administrasi tiap bulannya. Nah, kalau misalnya kita investasikan, uang kita itu akan cenderung bertambah tiap waktu gitu. Nah, teman-teman berarti jelas berbeda antara investasi dan menabung. Menurut kakak sendiri nih, dari skala 1 sampai 10, seberapa penting sih investasi untuk Gen Z itu? 10 sih harusnya ya gitu, karena dari berita yang aku baca, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu mengungkapkan kalau misalnya generasi muda sekarang ini tuh terancam nggak bisa beli rumah gitu. Nah, dari situ harusnya kita tergerak dong kalau misalnya investasi itu sangat-sangat penting gitu untuk menyiapkan ya kayak dana untuk beli rumah dan sebagainya macamnya di masa depan gitu. Karena investasi itu kan selain membangun kekayaan, terus juga bisa juga mengatasi inflasi, karena daripada kita diemin uang kita di bank yang mana bakalan terus berkurang kan kalau misalnya tergerus sama inflasi, ya kenapa nggak kita investasiin gitu. Nah, yang pastinya kalau kita investasiin, kita bisa mencapai yang namanya financial freedom gitu, karena dari investasi kita juga dapat passive income kan tentunya gitu. Nah, tapi masih nih banyak Gen Z yang menganut self reward aja setiap hari karena hidup cuma sekali gitu. Nah, itu gimana sih cara dia tuh biar bisa mengalokasikan dananya ya, Kak, untuk investasi dan kebutuhan sehari-harinya dia gitu. Nah, kalau kayak gitu, dia perlu membuat yang namanya rancangan anggaran gitu. Nah, dari situ dia bisa tahu gitu kira-kira profil risiko investasi dia tuh seperti apa, apakah konservatif, apakah moderat, atau yang agresif gitu. Nah, kalau yang misalnya yang konservatif, dia mungkin cocoknya pakai yang kayak misalnya reksadana gitu. Nah, kalau yang moderat itu risikonya yang tengah-tengah gitu, yang nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah, contohnya obligasi. Nah, kalau yang agresif itu ada saham atau cryptocurrency. Nah, setelah dia udah membuat rencana anggaran, terus tahu profil resiko dia, nah yang ketiga itu dia bisa netapin yang namanya tujuan investasi dia. Apakah dia mau gunain uang hasil investasinya itu untuk misal beli rumah atau hal yang lainnya gitu. Terus yang ke berapa tadi? 4 ya? 4 itu dia harus memprioritaskan utangnya. Apakah dia itu selama ini punya utang atau enggak? Kalau punya, ya segera bayar dong gitu.
Nah, kan nggak mungkin kita investasi tapi masih punya utang gitu, apalagi kalau investasi pakai utang, Iya. jangan gitu. Karena itu bukannya untung malah buntung, ya nggak? Setuju? Setuju banget nih. Oke. Nah, tadi udah dijelaskan tentang cara mengalokasikan dana nih. Nah, terus buat kita para pemula ini lebih baik itu menginvestasikan dananya di bank atau aplikasi atau justru emas nih Kak. Oke, jadi kalau untuk pemula kayak misalnya mahasiswa nih yang nggak tahu apa itu investasi dan masih kayak bener-bener belum tahu banget gitu, itu bisa belajar dulu gitu. Terus setelah belajar dan tahu, dan kan kalau kita mahasiswa kita belum tahu nih, maksudnya belum punya banyak penghasilan Iya, gitu, betul. pastinya terbatas banget. Itu bisa pakai reksadana pasar uang gitu. Karena kenapa reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang itu bisa start dari 10.000 aja gitu. Jadi dari situ kita bisa bangun habit dengan cara investasi 10.000 tiap bulannya gitu. Jadi nggak terasa berat kan, karena masih bisa terjangkau gitu. Nah, tapi banyak nih di sosial media tentang investasi bodong, penipuan. Nah, kita para pemula kan pasti juga takut ya untuk terjun ke dunia investasi gitu. Nah, untuk cara biar kita tuh nggak terjebak atau terperosok ke investasi bodong dan penipuan itu gimana sih? Oke, jadi sebelum investasi itu penting banget yang namanya DYOR atau do your own research. Jadi kita harus riset secara dalam dulu gitu, apa yang mau kita beli itu kita harus tahu gitu. Yang kedua, mungkin kita bisa waspada sama orang yang ngasih janji keuntungan gede gitu, karena setiap instrumen investasi itu pastilah ada yang namanya return gitu kan. Seberapa persen banyaknya keuntungan yang akan kita dapetin gitu. Tapi kalau keuntungannya di luar dari batas normal itu patut kita curigain sih. Nah, yang ketiga ada kita harus merhatiin izin dan regulasinya gitu. Apakah dia dilindungi dan diawasi oleh OJK atau enggak gitu. Karena kalau misalnya dia nggak dapat izin atau regulasi, itu kita juga harus mulai curiga nih, kok di Indonesia dia nggak diawasi sama OJK ya? Wah, berarti ada apa-apanya kan gitu. Nah, terus juga jangan percaya sama informasi yang nggak resmi gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita mau investasi, kita mau beli sesuatu gitu, kita riset kan gitu. Kalau informasinya nggak tersedia di kayak informasi yang secara resmi, itu patut dicurigai juga gitu. Oke. Nah, itu tadi teman-teman untuk tipsnya supaya kita nggak terjebak di penipuan dan investasi bodong. Nah, sekarang aku mau tanya ke kakak. Dari mulai tahun berapa sih kakak itu mulai terjun ke dunia investasi? Nah, kalau terjun dari dunia investasi sendiri, aku mulai kenal dunia pasar modal itu ketika tahun 2021. Tapi di situ aku masih kayak skeptis gitu. Waktu kita lagi sharing sama teman-temanku dan kita bahaslah mengenai pasar modal, dan di saat itu aku masih kayak nggak percaya gitu. Nah, tapi setelah tahun 2022 aku udah mulai belajar lebih detail gitu, dan terjunnya di tahun 2023 itu aku baru berani buat beli saham dan beberapa kayak reksadana gitu. Nah, sebelumnya kakak ini mahasiswa aja atau sambil kerja nih? Aku sekarang ini mahasiswa tahun pertama ya, masih semester 2. Tapi aku juga beberapa ada part time sama magang juga. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nih ke teman-teman semuanya cara kakak untuk mengalokasikan dana buat kebutuhan sehari-hari sama investasi. Oke, jadi kalau aku pribadi itu aku breakdown jadi beberapa pakai metode 50/30/20. Nah, 50%-nya aku gunain untuk kebutuhan sehari-hari aku dan kebutuhan kuliah pastinya. Nah, untuk 30%-nya aku gunain untuk kayak misal aku lagi pengen beli buku atau beli baju dan skincare atau hal lainnya gitu. Nah, untuk yang 20%-nya aku break lagi jadi 10% untuk dana darurat. Itu dana yang kayak sewaktu-waktu bisa aku pakai ketika lagi mendesak gitu. Nah, yang 10%-nya lagi aku alokasiin untuk investasi gitu.
Nah itu tadi mungkin teman-teman bisa contoh Kak Alifa untuk cara mengalokasikan dana ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang masih bingung tentang investasi mungkin ya, penjelasan kita tadi kurang detail gitu. Kalian bisa untuk pergi ke UNESA, tepatnya di Galeri Investasi UNESA di Fakultas Ekonomika dan Bisnis di G13. Di sana kita bisa sharing tentang investasi, tentang pasar modal gitu ya. Nanti mungkin bisa ketemu Kak Alifa ya Kak? Iya, bisa. Nah kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut juga gitu. Tidak terasa kita harus mengakhiri pembahasan seru kita nih Kak. Sayang banget. Iya, sayang banget sekali nih. Nah, mungkin buat teman-teman bisa untuk like dan komennya tentang besok kita podcastnya akan topiknya itu apa gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian juga supaya teman-teman kalian nggak ketinggalan tentang informasi menarik tentang investasi gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini kita jargon dulu kali ya. Boleh. Kita jargon. Oke, aku yang mandu ya Kak. Oke. Bersama CMC, jaga berorganisasi dan berinvestasi. Oke, bye-bye semuanya.